harus dihabiskan. Harus habis ya? Wajib harus habis katanya kalau THR gitu. Fun fact yang pertama. Kemudian fun fact yang kedua nih, karena tadi wajib dihabiskan. Nah, ada fenomena menarik nih teman-teman dan Kak Widya. Mungkin Kak Widya juga udah paham banget dan aku pengen nanya sebenarnya mengenai fenomena ini yang namanya tuh rat race. Rat race. Jadi di sini tuh teman-teman, rat race itu kalau nggak salah itu mengenai orang-orang yang memang mereka itu menggunakan THR-nya itu untuk kayak menutupi liabilities dia di bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi ibaratnya THR itu untuk menyambung hidup Kak Widya gitu. Mungkin ini terkait sama teman-teman yang suka maaf nih ya kayak pinjaman online, online atau amit-amit jangan ya sampai judi slot, judi online. Tapi kan sekarang memang fenomenanya sedang seperti itu. Jadi seperti apa nih Kak Widya tentang 2 fun fact tadi? Nah ini menarik sih ya. Jadi THR katanya kalau habis nih nggak apa-apa gitu, karena mindsetnya bulan depan kan dapat gajian lagi. Oh iya kan? Apalagi OCBC mau ada bonus gitu kan. Jadi nggak apa-apa THR ini habis gitu ya. Padahal kita nih hidup setelah THR kan banyak banget nih tujuan yang ingin dicapai. Betul. Gitu ya. Sama kita juga harus mikir kira-kira nanti kita kalau setelah bekerja nih kita mau ngapain. Betul. Gitu kan ya. Kalau mau nyiapin dana pensiun nih gimana? Gitu kan. Apakah sebenarnya dana pensiun dari kantor cukup atau sebenarnya kita perlu tambahan gitu kan. Jadi sebenarnya wajib dihabiskan tentu saja enggak gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya, apalagi sampai tadi karena kita terjebak di rat race. Rat race itu gimana tuh Kak? Mungkin teman-teman di sini masih awam tentang si rat race itu. Fenomenanya menarik banget nih. Nah iya, jadi rat race itu fenomena ketika kita nih bangun pagi-pagi buat bekerja. Ketika kita bekerja, kita banget nih. Kita banget lagi ya. Kita bekerja, akhirnya kita mendapatkan uang. Uang tersebut kita gunakan untuk apa? Yang pertama adalah membayar semua kewajiban kita. Setelah membayar kewajiban, nextnya adalah kita instant gratification atas nama self reward. Self reward ya, nggak boleh pelit pada diri sendiri. Betul gitu kan. Pokoknya semua yang harusnya memang wants jadi needs semuanya gitu ya. Dijustifikasi jadi needs gitu kan. Terus akhirnya karena kita living below our means gitu kan. Jadi kita hidup di bawah ya di atas pendapatan kita yang akhirnya kita mau nggak mau nutupin pakai kartu kredit misalnya atau pakai utang. Malah gitu. Jadi debts lagi, jadi utang lagi. Akhirnya gimana? Akhirnya ya udah besoknya bangun pagi kerja lagi nungguin uang gajian untuk dispendingkan ke yang tadi seperti itu terus dan bayar utang tadi kewajiban terus gitu. Jadi nggak keluar nih kita hanya menunggu tanggal gajian aja. Rat race gitu ya. Jadi kayak kalau tupai lagi kalau hamster itu terus aja muter-muter tapi nggak nyampe pada satu tujuan yang jelas. Bosen gitu. Kan kita jadinya kan capek tapi nggak dapet apa-apa teman-teman. Muter-muter aja gitu. Nah jadi kalau mau keluar dari situ, nah caranya adalah kita harus bikin perencanaan keuangan. Sepenting itu gitu ya. Betul. Jadi harus kalau kita mau keluar, nih kita harus bikin perencanaan keuangan dan tadi THR-nya jangan langsung dihabiskan dengan mindset ya tenang aja bulan depan gajian lagi gitu kan. Padahal THR itu sebenarnya bisa membantu kita untuk nge-boost tujuan keuangan kita. Gitu. Iya benar banget. Misalnya kita asalnya yang mau beli rumah tuh kalau kita hitung kayaknya 10 tahun lagi deh. Tapi dengan ada THR, dengan adanya bonus, rezeki nomplok gitu ya. Ini malah kita bisa beli rumah dalam waktu 5 tahun lagi, lebih cepat. Jadi sebenarnya jangan langsung dihabiskan dan mindsetnya itu udah mulai harus diganti. Diperbaiki ya. Iya benar. Udah mulai jalan lurus katanya gitu kalau kata Opik jalan lurus dulu pikirannya diluruskan lagi hatinya diluruskan lagi gitu ya. Jangan kayak tiba-tiba wants malah tadi jadi needs ya. Jadinya kita bangun tidur mau kerja tuh kayak nggak fresh karena aduh gue harus nutupin apa lagi nih gitu. Dan fun fact-nya katanya itu orang-orang yang dia punya utang, dia menghabiskan sekitar 1/3 dari waktunya di pekerjaan itu untuk memikirkan utangnya.
itu kerjanya nggak fokus juga dong ya. Jadi nggak fokus. Jadi sebenarnya Iya, benar, sepenting apa sih kita merencanakan keuangan? Betul. Sepenting itu gitu untuk kita merencanakan keuangan. Betul. Nah itu ya, catat ya teman-teman. Jadi supaya kalian tidak terjebak dengan rat race tadi, jangan lupa untuk luruskan pikiran, luruskan hati gitu. Jangan tergoda sama self reward. Boleh self reward sebenarnya ya, boleh tapi sebenarnya. tidak boleh berlebih. Betul. Karena Allah juga kan tidak senang nih apa sesuatu yang berlebih ya. Betul, tidak setuju. boleh gitu. Nah tadi kan udah dibahas nih teman-teman dan Kak Widya nih udah dijelaskan mengenai rat race, kemudian mengenai THR itu ya sebenarnya memang sesuatu hal yang sebenarnya rutin si perusahaan kasih ke kita, cuma memang kegunaannya harus di plot-plotting dengan baik dan dengan sedemikian rupa supaya tidak kita hamburkan begitu aja. Nah, kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Nih, tadi kan kita udah bahas mengenai yang tadi. Nah, kita akan bahas mengenai lifestyle nih, Kak Widya. Karena kan mungkin mindsetnya orang-orang itu kalau misalkan kita dapat THR itu kayak sebenarnya rezeki nomplok nih, betul. Rezeki nomplok nih. Aku mau beli ini, aku mau beli iPad, mau beli iPhone baru gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi sebenarnya THR itu rutin ya, maksudnya pendapatan rutin yang memang perusahaan itu akan berikan kok, dan ada di kayak undang-undang ketenagakerjaannya kalau setiap perusahaan wajib memberikan THR maksimum H-7 sebelum hari raya gitu. Nah sebenarnya berarti itu bukan rezeki nomplok banget ya Kak ya? Betul. Nah aku tuh di sini teman-teman operator ini udah bisa polling belum ya teman-teman ya Zoom-nya? Bisa polling nggak ya? Jadi sebenarnya mungkin aku pengen tahu nih sebenarnya lifestyle atau behavior dari orang-orang Indonesia ini seperti apa sih Kak gitu kalau untuk menghabiskan THR itu gitu. Biasanya itu apalagi kan THR pasti deket-deket bulan Ramadan, hari raya, dan mereka tuh pasti spendingnya itu otomatis naik apa enggak sih gitu secara alamiahnya gitu. Karena kan banyak yang bukber nih, mohon maaf nih mbak-mbak SCBD yang awalnya keluar makan di luar itu kayak misalnya Sabtu Minggu doang, ini kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semuanya ada jadwal bukber. Nah, gimana nih Kak tanggapannya nih Kak? Biasanya kayak gimana sih? Oke. Jadi mungkin kita bahas soal THR ini rezeki nomplok atau bukan gitu ya. Iya, betul. Boleh. Jadi kebanyakan orang mindsetnya adalah THR ini rezeki nomplok yang akhirnya tadi harus dihabiskan gitu kan. Benar. Padahal sebenarnya tadi benar kata Karenita, itu tuh sebenarnya pendapatan yang rutin yang sebenarnya harusnya sudah kita masukkan dalam budgeting itu betul. Secara berkala. Jadi kita udah tahu nih bahwa sebenarnya per tahun lah saya kita dapat 1 kali gaji. Ya udah kalau 1 kali gaji itu kita bagiin 12, sebenarnya per bulan kita dapat berapa? Jadi sebenarnya sudah kita masukkan dalam budgeting sehingga nanti ketika dapat THR tidak dianggap sebagai rezeki nomplok. Betul. Yang akhirnya malah self reward berlebih tadi ya. Self reward berlebihan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan rezeki nomplok. Lalu yang kedua tadi lebih banyak di spendingin kemana? Fun fact-nya ya, kalau kita ngomongin THR terus lebaran, kayaknya harus beli sesuatu yang baru. Bener gak sih? Dari atas sampai bawah, semuanya baru. Betul. Teman-teman. Jangan lupa biasanya kalau kita pulang kampung, tiba-tiba nih ya, kita beli kendaraan baru. Ya banyak kan? Banget di kantor tiba-tiba lah pada lihat OL, gitu ya. Tiba-tiba lihat kayak e-commerce pada beli mobil. Beli mobil beli gitu kan. Motor baru. Betul, atau beli gadget baru gitu kan. Bener. Tapi sebenarnya fungsinya kita beli sesuatu yang baru tuh buat apa? Kalau memang yang sekarang itu masih bisa kita gunakan. Gitu kan. Betul, ketika kita mau menggunakan THR, cobalah gunakan untuk membeli sesuatu yang penting dan mendesak. Jadi misalnya mau beli mobil. Mobil nih penting nggak? Penting. Misalnya kita karena mudik ya. Misalnya kita mudik atau misalnya kita memang commute-nya emang pakai mobil sehari-hari. Penting. Tapi pertanyaannya, beli mobil baru saat ini ketika kita masih punya mobil yang nggak apa-apa, itu mendesak atau enggak? Gitu kan? Balik lagi ke needs and wants-nya ya, Sobat Syariah ya. Gitu kan? Jadi penting dan mendesak. Ketika itu memang kita beli sesuatu sudah penting dan mendesak, ya boleh pakailah THR. Tapi kalau misalnya itu kita mau beli ternyata nggak penting, nggak mendesak lah ini ya, penting tapi ternyata nggak mendesak,
better itu kita mulai rencanakan aja. Betul gitu kan. banget. Jadi tahu nih, oh kita misalnya mau beli kendaraan baru, memang nggak harus sekarang gitu kan, karena toh yang lama masih masih bisa ya, masih gitu maju kan. gitu ya. Masih maju gitu kan. Ya udah kita rencanain aja, kira-kira kita mau beli mobil barunya nih berapa lama lagi sih gitu kan. Jadi, ya. Sebenarnya nggak perlu Nggak semuanya perlu baru semuanya ya, baru, teman-teman betul, ya. nggak perlu semuanya baru gitu kan. Terus itu yang pertama, fenomena yang sering terjadi Iya, gitu sering ya. terjadi ya. Sampai ibu-ibu sofa aja harus baru, rumah harus dicat. Gorden harus Gorden baru nggak harus sih? baru sih, iya bener banget. Jangan lupa ya kalau ibu-ibu ya. Betul, gorden harus baru Semuanya semuanya. harus Wah, baru. gila gitu kan. Nah, Jadi spendingnya juga banyak banget nih Kak. iya, spendingnya dirasa banyak karena balik lagi kitanya tuh nggak bisa memilah tadi mana yang needs, mana yang betul. wants, mana yang penting, mana yang penting dan mendesak. Oke. Itu sih. Jadi bedain di situ. Terus pengeluaran lainnya juga memang sekarang kayaknya banyak banget ketika Ramadan gitu kan. Mereka tuh mengeluh bahwa pengeluaran kok lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Betul. Padahal kita makan cuma 2 kali. Iya, bahkan sebenarnya makan kan cuma sahur. Sahur juga kadang-kadang aku minum air doang nih Kak, Nah, gitu kan. iya kan? Harusnya beli nasi Sekali doang. sekali doang, Tapi benar. pengeluaran lebih besar. Wah. Nah, Berapa kali lipat tuh? Nah. Katanya konsumsi pas bulan Ramadan tuh bisa naik 3-6 kali lipat, teman-teman. kan Makanya inflasi itu naik juga. ya gede-gedean ya. Iya, Jadi betul. ketika kita Ramadan gitu kan ya, ya penting tetap menjaga budgeting kita itu penting gitu kan. Terus kalau misalnya harus bukber, let's say misalnya oke, bukber kita punya teman SD, SMP, SMA, Iya. TK jangan lupa ya. Kuliah, teman kerja, divisi betul, sebelah. divisi sebelah gitu kan. Pas masuk baru ketemu teman seangkatan gitu kan. Iduh. Ya kan banyak Pantesan kan. Senin sampai Minggu full Ya jadwalnya, jadwalnya. ya. Jadi udah tahu nih kita banyak, tapi kita memilah lah. Misalnya kalau memang kita perlunya hanya bersosialisasi dan kita juga memang lagi, aduh kayaknya pengeluaran udah cukup banyak, ya mau nggak mau ya harus mulai hidup lebih hemat lagi. Misalnya, oh ya udah buka di rumah dulu, nanti ketika sudah selesai buka, barulah datang gitu kan untuk bersosialisasi. Gitu ya. Iya benar, untuk bersosialisasi kan sebenarnya itulah yang dicari kan, bersosialisasinya. Jadi sebenarnya balik lagi ke ya tadi prioritas kita. Ya, luruskan hati, luruskan niat, luruskan pikiran teman-teman betul, gitu ya. Luruskan. Jadi semuanya based on prioritinya kita seperti apa gitu kan. Sama tadi bisa membedakan mana yang penting dan mendesak lah itu. Iya, betul. Karena sebenarnya selain tadi aku baca-baca nih ada di katadata.com sebenarnya yang paling banyak dikonsumsi selama bulan Ramadan itu fun fact-nya adalah memang makan di luar nih. Makan di luar gitu, makan bersama keluarga, bersama teman. Memang karena memang waktunya memang silaturahmi, tapi tadi ya harus dipikirkan ulang matang-matang juga, nggak usah dari grup TK sampai grup divisi sebelah kita ikutan, nggak usah nggak usah. Nah kemudian jangan lupa luruskan juga nih hati kita kan, karena bulan Ramadan bulan berkah ya Kak. Jangan lupa juga buat ada sisihkan untuk sedekah gitu, karena 98% itu naik loh ternyata teman-teman. Sedekah di bulan Ramadan itu naik sekitar 98% katanya gitu. Jadi kayak spending utamanya juga ternyata orang-orang Indonesia udah mulai paham nih gitu. Ternyata nggak cuma spending yang memang dari atas sampai bawah harus baru, tapi sedekahnya juga harus dikencengin ya Kak ya. Betul setuju banget. Itu jangan sampai nggak ditulis lah dalam budgeting THR-nya, karena itu kan wajib ya buat kita ya. Ada zakat apa aja, mungkin nanti bisa datang ke yang ahlinya lah ya. Kira-kira saya harus mengeluarkan zakat apa nih gitu kan. Ketika bulan Ramadan ini. Nah ngomong-ngomong mengenai tadi kan udah di-spill dikit-dikit mengenai fun fact nih teman-teman. Itu sebenarnya kebanyakan itu ngabisin THR tuh untuk apa? Nah sebenarnya nih Kak, menurut Kak Widya nih sebagai Certified Financial Planner, pembagian yang betul, tata cara yang betul untuk mengelola THR, kemudian deket lagi nih nanti kita mau dapat bonus supaya berkah di bulan Ramadan, itu seperti apa nih? Bertepatan banget nih sama bulan Ramadan sama Idul Fitri nih, kita bentar lagi 2 minggu lagi kita Lebaran, itu sebenarnya seperti apa nih Kak? Kayak porsinya seperti apa gitu, kayak berapa persen aku harus nabung gitu. Pasti infak zakat sodakohnya juga harus diutamakan gitu, kayak kan karena kita harus habluminallah habluminanas gitu. Baru kayak misalkan melunasi hutang atau apa, gimana sih Kak nih porsinya gitu? Porsinya sebenarnya
kalau misal kebutuhan sehari-hari masih tercover dari gaji saat ini, ya udah dari gaji saat ini aja nih. Oh, jadi kan? gajinya itu memang harusnya udah terpilah-pilah ya? Sudah terpilah-pilah gitu kan untuk kebutuhan sehari-harinya gitu kan. THR ini kalau bisa gitu ya, at least lah 50%-nya itu bisa kita tabungkan dan investasikan. At least ya 50%-nya. 50% ya teman-teman ya. 50% sisanya itu sebenarnya kan bisa kita tadi pengeluaran yang wajib adalah zakat dulu nih. Betul. Zakat harus dikeluarin mau zakat nggak mau. fitrah, zakat mal ya teman-teman. Betul, Jangan gitu kan, lupa. ya. Nah, udah zakatnya udah selesai kita keluarin. Nextnya adalah THR ke keluarga. Iya betul. Ya? Karena kan ada tradisi amplop lebaran. Ada tradisi amplop lebaran gitu ya. Apa mau kasih ke orang tua, mau kasih ke keluarga gitu ya. Itu mulai dibajetin gitu kan. Udah gitu, udah beres THR, jangan lupa pengeluaran untuk nanti next month ya, beberapa bulan lagi kita akan kurban nih. Gitu kan, benar banget. Akan kurban tuh. Apakah itu mau dimasukin di budget yang 50% memang kita untuk spending? Dari tadi spending. Spending untuk di bulan Idul Fitri, atau mau masuk 50% yang kita memang sudah alokasikan buat tabung dan investasi. Betul. Gitu. Jadi at least enggaknya 50% tuh jangan diapa-apain dulu deh gitu kan. Jangan kita gunakan untuk spending. Gitu. Jadi pokoknya pengeluaran yang wajib. Apakah nanti lebaran kita akan bantu misalnya orang tua di rumah, atau kita mau bikin open house atau apa ya, boleh lah pakai dari THR dana itu ya. Betul, itu bisa dari itu. Nah, mungkin terkait misalnya nanti kita punya hutang gitu kan, tentunya yang akan jadi prioritas adalah aku saranin beresin utang dulu. Kalau itu utang yang memang bisa langsung kita tutup. Jangka pendek gitu ya. Bukan KPR, kalau KPR bukan dilunasin. Iya, kalau maaf nih, tidak ada uangnya. Iya, kalau KPR lunasi kayaknya masih banyak nih ya, masih gitu panjang. Kan. Jadi kalau misalnya jangka pendek mau ditutup itu boleh banget gitu kan. Biar apa? Biar di bulan depannya ketika kita dapat pendapatan, kita nggak harus bayarin cicilan yang harusnya kita bayarin. Misalnya per bulan kita punya cicilan jangka pendek tuh let's say 3 juta gitu kan. Bulan depan nih udah hilang 3 jutanya. Nah, bulan depan 3 jutanya bisa kita alokasiin buat yang lain ya? Iya, buat savingsnya gitu kan. Betul. Jadi biar diberesin dulu kalau punya utang. Kalau enggak, ya mau nggak mau 50% seenggaknya dipisahkan lah untuk nabung dan investasinya. Tapi kalau misalnya bisa lebih besar daripada itu, ya itu bagus banget sih. Iya, gitu kan. betul. Berarti kayak sebenarnya ada pakemnya nggak sih, Kak? Kayak misalkan dalam pengelolaan keuangan secara general nih ya Kak, kayak misalkan sebenarnya dari total 100% pendapatan kita, sebenarnya berapa persen yang harus kita pakai buat saving, berapa persen yang harus kita pakai buat kayak lunasin utang, kemudian berapa persen yang kita buat konsumsi kayak sehari-hari ya, yang kayak primer gitu ya, kita makan, ongkos ojek gitu, dan berapa persen yang memang kita boleh pakai kan self reward boleh gitu ya. Kayak gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya biasanya pakai budgeting 50-30-20 gitu kan. 50-30-20 ya teman-teman ya. Betul. Nah, biasanya 50 itu kebutuhan needs-nya. Oh, jadi kayak tadi ya bayar ojek, makan. Bayar ojek, living cost kita, makan. Cost, pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari, pokoknya untuk sesuatu yang kalau kita tidak spending, kita nggak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Betul. Dalam keseharian kita. Itu harus spending berarti kan. Lalu 30% ya sebenarnya biasanya kalau aku pribadi mengalokasikan untuk cicilan dan utang. Jadi maksimal kita boleh nyicil itu 30% dari pendapatan. 30% dari pendapatan. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya di beberapa tempat 30% dijadikan wants-nya gitu ya. Tapi wants kayak buat kita pengen beli apa gitu ya, self reward gitu. Sesuatu yang memang kita inginkan gitu kan. 30%. Tapi aku biasanya 30%. Bisa dibalik lagi gitu ya. Sesuaikan sebenarnya. Sesuaikan dengan kebutuhannya, kewajiban teman-teman seperti apa gitu kan. Pasti semua orang punya kewajiban berbeda-beda gitu. Betul. Terus biasanya 20%-nya itu adalah untuk nabung dan investasi. Tapi sebenarnya rules-nya nabung itu dan investasi minimal 20%. Minimum banget ya? Minimum banget 20%. Jadi kalau bisa lebih besar daripada 20% itu akan lebih baik. Dan tadi cicilan tuh maksimal 30%. Kalau misalnya cicilan kita cuma
bisa 10% ya akan jauh lebih bagus gitu iya, kan. betul. Jadi sebenarnya biasanya pakemnya 50 30 20. 50 30 20. Iya. Mungkin sebenarnya kalau misalkan kita nih kayak sebagai umat muslim kan ada kewajiban zakat mal gitu. Betul. Setiap bisa dihitung tiap bulannya atau misalkan bisa dihitung dalam waktu setahun. Itu sebenarnya teman-teman bisa mengunjungi beberapa website yang bisa ngitungin zakat mal, karena zakat mal kan ada perhitungan sendirinya ya. Betul, Harus kayak kena nisabnya dulu baru kita wajib mengeluarkan zakat mal gitu. Mungkin itu teman-teman bisa sisihkan dari yang mana nih, 50% kah, 30% kah? Dari 50% boleh. Dari 50%, karena itu kewajiban ya. Kewajiban ya, betul. zakat itu kewajiban. Baru nanti kayak infak sodakohnya dari 50%. dari 50% itu juga gitu teman-teman nih. Terus tadi kan udah di mention juga nih kayak untuk dapat THR tuh biasanya kita untuk mencapai keinginan kita yang biasanya kayak let's say kayak kita nanti di akhir tahun ternyata dapat uangnya gitu. Kita bisa mempercepat keinginan itu juga. Nah, sebenarnya teman-teman juga nih dengan THR karena kita dari OCBC gitu. Nah, teman-teman jangan lupa misalkan nanti di bulan Zulhijjah kita mau berkurban nih. Teman-teman bisa banget menyisihkan uangnya, misalkan disimpan dulu di tabungannya. Kemudian nanti di bulan pas Idul Adha teman-teman bisa beli hewan kurbannya di OCBC Mobile loh Kak. Wah, jadi udah kita bisa ngatur keuangannya dan sekalian kita juga bisa kurban tuh lewat OCBC gitu ya? Bisa banget. Jadi tadi dimulai dari kewajiban tadi, teman-teman harus bayar zakat, bayar infak, sodakoh, itu semuanya bisa di OCBC Mobile. Jangan lupa ya teman-teman. Gitu langsung buka dilihat ada rumah zakat di situ. Di situ lengkap banget teman-teman yang mau bayar zakat, infak, sodakoh, kifarat gitu. Itu bisa banget di sana. Bahkan untuk yang kurban juga mau kurban apa, kurban kambing, kurban sapi ada loh Kak di situ. Lengkap berarti ya, lengkap semuanya banget. ada. Wah, keren banget gitu. ya. Kalau kita zaman dulu kan harus datang ya ke tempat-tempatnya gitu kan, harus ya. nyari keliling, harus lihat kambingnya mana nih gitu kan. Terus juga kalau misalnya dulu mau zakat tuh beneran kayak nyari masjid ya. Iya, nyari masjid iya, gitu kan. Betul. Sekarang kita sambil sambil podcast nih bisa langsung. Sambil wartaknya juga bisa. Gitu kan. Ya, oke, nih udah diingetin nih sama tim panitia Kak, katanya kita sudah berbincang selama 30 menit, jadi kita akan masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Oke. Ayo teman-teman yang mau bertanya silahkan isi di kolom Q&A ya. Ini udah ada pertanyaan pertama dari Mbak Hestining Tias katanya. Halo Kak Widya. Halo Kak Hesti. Gitu. Manis banget ya gitu. Mohon info investasi yang sesuai sama syariah. Misalnya saham apa, kriteria saham yang masih sesuai dalam koridor syariah. Terima kasih. Oke. Investasi sesuai syariah sekarang di Indonesia tuh udah banyak banget ya. Banyak, betul. Udah banyak, beda lah sama beberapa tahun yang lalu gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin saham, itu biasanya ada saham-saham syariah termasuk dalam indeksnya. Ada kan indeks, ada JI kalau nggak salah, Jakarta Islamic Index ya kalau nggak salah. Itu jadi bisa dilihat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JI itu pasti sudah di certified halal lah iya, gitu ya. certified halal lah gitu kan, sudah sesuai dengan koridor syariahnya. Bisa di situ. Atau kalau misalnya belum mau nih ke saham, bisa ke reksadana. Reksadana yang pun risknya lebih rendah gitu ya Kak? Ya, risknya lebih rendah lagi, apalagi reksadana kan sebenarnya risknya tuh banyak ya. Ada yang mulai dari resikonya konservatif, moderat, sampai agresif. Tinggal cari yang produknya syariah gitu kan ya. Di OCBC pun ada. Nah kayak teman-teman mau beli sukuk retail, SR kemarin kan habis ada launching SR ya. Betul. Salah, itu pun jadi salah satu instrumen gitu kan. Apalagi untuk diversifikasi itu bagus banget sih. Kalau misalnya kita mau investasi di sukuk gitu kan, apalagi mulainya pun dari 1 juta pun kita udah bisa invest gitu kan, jadi boleh banget dipakai gitu kan, atau nabung emas pun iya, bisa jangan banget lupa nih gitu kan. Teman-teman udah pada buka belum nih tabungan emasnya? Mana hari ini katanya naik lagi nih. Naik lagi makanya sebelum naik lagi ayo kita beli dan buka nih tabungan emasnya. Jangan lupa buka dulu karena gampang banget dari OCBC Mobile sekali lagi gitu kan. Jadi nabung emas nih enaknya memang truthfully enaknya memang digital gitu kan. Iya. Karena kalau dibawa-bawa berat ya Kak. Dibawa-bawa berat dan gitu takut kan. juga dirampok ya. Dan sama kalau kita belinya misalnya emas batangan, biasanya
kiloan yang kecil sama kiloan yang besar akan lebih murah kita beli kiloan yang besar. Iya, betul, Ya kan? betul. Misalnya 1 kilo harganya 1 juta, tapi kalau kita beli yang 10 kilo, harganya mungkin jadi 9 juta. Jadi Iya lebih kan? mahal juga. Mending pakai online ya. Sambil Iya. podcast nih bisa beli langsung. Gitu kan. Jadi kalau pakai online ya sudah sesuai gitu kan. Kita mau belinya berapa, even yang mau beli 0,01 ya sudah sesuai nih. Tidak ada spreadnya lagi. Spreadnya misalnya kalau tadi emas gitu kan, emas batangan pasti akan ada biaya cetaknya, gitu betul. kan. Terus biaya penyimpanan juga, misalnya kita nggak punya nih safety boxnya di rumah. Safe deposit box harus bayar lagi ya. Iya benar, seperti itu. Jadi kayak nabung emas di OCBC Mobile itu gampang banget, aman banget karena kita tuh berpartnership sama Pegadaian Kak. Jadi dan kayak udah sesuai sama kaidah koridor syariah untuk nabung emasnya. Kemudian jangan khawatir. Jadi setiap ada penambahan, misalkan ada orang yang nabung emas misalkan seberat 1 gram, itu tuh nanti 1:1. Jadi si Pegadaiannya langsung mencadangkan emas di gudang mereka itu sebanyak 1 gram juga. Jadi benar-benar aman, mudah, terpercaya. Nah, ya. tuh ya. Jadi tunggu apa lagi ya? Tunggu apa lagi nih? Langsung aja. nih. Apalagi nih untuk karyawan OCBC, nanti akan ada surprise kayaknya dari HC kita nih di pas tanggal 4 ya. Iya, jangan lupa. Langsung cobain nabung emasnya di OCBC. Bagus banget sih. Aku udah kayak enak gitu. Udah pakai. Iya udah dong, pakai nabung. Tiap gajian kan tinggal beli. Iya, gitu kan. Uangnya nggak kepake kan. Iya, betul. Ya udah masukin aja di investasi. Siap. Nah, semoga itu menjawab ya Kak Hesti Ningtyas gitu untuk instrumen-instrumen investasi syariahnya. Nah, kemudian ini ada anonimus nih Kak. Dia bertanya mengenai bagaimana cara kita dapat bersedekah dengan uang THR apabila uangnya sudah habis nih Kak. Udah habis dulu katanya untuk kebutuhan pembayaran kredit rumah, air, listrik dan biaya lainnya. Apa yang harus kita dahulukan? Sedekah dahulu kah atau bayar kebutuhan sehari-hari dahulu? Oke, ini aku sebenarnya waktu itu pernah lah bincang-bincang sama Ustadz, tapi aku takut salah gitu kan ya. Ya nanti bisa di cross check lagi. Boleh. Tapi kalau memang kita lagi banyak kebutuhan, apalagi lagi banyak utang, pasti sebenarnya akan lebih harus didahulukan utang kita. Utang dulu ya. Utang dulu gitu. Utang yang harus kita dahulukan. Kalau memang masih ada sisanya, mau disedekahkan itu boleh banget. Boleh ya. Ya, jadi utang itu harus kita dahulukan gitu. Jadi nanti bisa dicari gitu ya. Ayat mana nanti yang definisikan bahwa utang itu harus dibayar duluan ya, karena takutnya terjadi apa-apa sama kita. Iya, nggak gitu tahu kan. ya, amit-amit. Terjadi apa-apa sama kita, utangnya belum beres, nah better udah deh beresin dulu utangnya. Iya betul. Gitu. Kalau ada utang jangka pendek, better dibayar dulu. Kalau memang misalkan mau menyisakan untuk bersedekah itu lebih bagus juga. Tapi prioritas utang dulu karena hutang itu dibawa mati gitu ya. Sampai kayak ada sebuah hadis yang bilang kalau misalkan kita udah di depan pintu surga nih, terus tiba-tiba ada orang yang lagi, wahai penjaga pintu surga gitu, orang itu ternyata berhutang nih sama aku gitu, gak jadi loh masuk surganya. Maka dari itu ya, seserem itu kalau seserem itu memang kalau kita punya hutang dan gak kita beresin tuh seserem itu. Betul. Jadi teman-teman yang buat kayak terjerat pinjol-pinjol, cepat lunasi, cepat bertaubat kepada jalan yang benar ya. Semoga nggak ada nih teman-teman sobat syariah ini semua udah melek financial fit ya Kak ya. Udah financially fit ya. Betul. Jadi nggak hanya nonton podcast ini, nanti bisa nonton kelas-kelas di Ruang Menyala. Betul banget. Jangan lupa nanti kita akan ada collab juga nih Kak. Tentu sama Ruang Menyala. Kita akan ada collab nih. Oke. Nah semoga menjawab ya Mas. Jadi untuk pertanyaan yang tadi. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Syarif Hidayatullah. Untuk gaji yang hanya UMR, bagaimana kita dapat mengelola keuangan agar bisa berhemat di hari Lebaran katanya Kak. Oke, benar. Ya, jadi kalau kita bahas Lebaran tuh memang ya, pulang kampung nih biasanya ketika mudik pasti akan banyak pengeluaran gitu. Kan ya. Betul banget. Nah, jadi semuanya Kak THR Kak gitu. Benar-benar. Jadi apa yang harus dilakukan, gimana kita mengelola keuangannya? Sebenarnya tadi kalau mau paling simpel, tadi dibilang bahwa kalau ini penting dan mendesak silahkan. Gitu, boleh gitu. Tapi kalau ini penting dan tidak mendesak, nah ini kita hold dulu nih, atau kita gunakan perencanaan keuangan gitu. Kita rencanain aja gitu ya.
Dan cara ngaturnya pertama dari aku adalah tentuin prioritas keuangan kita apa. Prioritasnya ya. Karena kebanyakan orang itu, Karenita nggak ngerti prioritas dia itu apa. Iya, bener Ya lagi. kan? Iya, Gitu. betul. Apalagi nih banyak misalnya kita udah terlalu banyak mendapatkan info-info dari berbagai macam sumber gitu ya. Misalnya kalau mau keuangannya sehat atau keuangannya mau bebas keuangan, kita harus sudah punya pendapatan pasif, harus ngerencanain dari mulai punya dana darurat, punya investasi, betul. punya siapin buat tujuan-tujuan keuangan, terus punya pendapatan pasif. Kadang-kadang itu bikin aku insecure loh, Kak. Nah, itu bener, kita jujur. ya sama sebenarnya. Aku pas pertama kali belajar financial planning kayak, aduh, kok ini gua nih kayak aku harus merencanakan ini semua dalam satu waktu, gitu kan? Betul. Sedangkan pendapatan tentu saja pertama-tama aku pendapatan nggak langsung gede dong, gitu kan? Bertahap ya. Bertahap lah, pendapatan terbatas. Kita cuman manusia, sumber daya kita terbatas, gitu kan? Akhirnya selama perjalanan, oh ternyata kita harus bikin prioritas. Sebenarnya prioritas kita apa? Misalnya di tahun ini prioritasnya adalah kita memang lagi banyak utang, kita mau beresin utang dulu. Udah fokus berhenti gitu di situ, fokus di situ. Karena uang kita juga terbatas nih, gitu kan. Nah, nextnya kalau misalnya ternyata kita udah udah nggak punya utang nih, tapi kita tahu dalam financial planning yang pertama kali harus kita miliki gitu kan ya adalah dana darurat, gitu kan. Nah coba dicek nih, mumpung punya THR, dana daruratnya, balik lagi. ya kan, dana daruratnya sudah cukup, refill lagi ya, nah, gitu kan, sudah cukup atau belum nih, sudah terpenuhi atau belum gitu kan. Kalau misalnya kita memang lagi fokus di dana darurat, ya udah kita fokusin di dana darurat dulu, gitu kan. Nah nanti kalau udah beres, misalnya oh ternyata dana darurat saya dalam waktu 6 bulan tercapai, bulan ke-7 udah mulai fokus untuk tujuan keuangan lain. Misalnya kita mau punya aset baru gitu kan, mau punya rumah baru misalnya ya bisa gitu kan, atau kita mau nyiapin buat pendapatan pasif ya boleh aja gitu ya kan. Jadi lebih bikin prioritasnya seperti apa. Nah kalau udah tahu prioritasnya seperti apa, jangan lupa bikin budgeting bulanan. Budgeting bulanan itu penting ya. Kadang-kadang kita lupa ya kalau misalkan nggak ditulisin tuh kayak kemana aja? Kemana nih uang gaji aku gitu. Kan? Berasanya di pikiran tuh kayak masih kaya. Banyak aku gitu masih kan. kaya aku gitu. masih banyak gitu kan, 5 hari sebelum gajian udah deh makannya mie instan berbagai macam rasa. Makan rendang, makan soto, ya kan? Rendang, soto, mie Aceh gitu kan, semua ada gitu kan. Jadi better memang budgeting itu kalau aku bilang itu adalah hal paling penting yang harus kunci dari financial planning gitu kan. Karena kalau kita nggak bikin budget, istilahnya kita mau nyampe sebuah tujuan nih, kita mau nyampe, saya mau nyampe sebuah tujuan. Kalau kita misalnya aku mau ke Bandung. Ketika aku mau ke Bandung, aku harus tahu dong petanya gimana. Kita akan lewat mana aja, jalan terbaik gitu kan. Sama. Bayar tolnya berapa? Kan nggak mungkin nggak isi e-money dulu kan. Iya bener, terus enaknya kita naik apa ya nanti, lewat mana, mau lewat tol, nggak lewat tol, mau lewat puncak gitu ya, gitu kan, mau lewat puncak, lewat mana, itu kan butuh peta. Sama kayak keuangan kita, kita tadi mau beli apa, misalnya mau beli rumah, oke, punya petanya nggak, gitu. Kalau kita udah punya budgetingnya, tahu sebenarnya keuangan kita seperti apa. Udah bikin budgetingnya, tinggal apa? Tinggal bikin rencananya. Rencananya adalah kita nanti mau beli rumah dengan kita investasi di sini, yang nantinya ini akan nyampe dalam waktu 5 tahun lagi. Gitu. Jadi bikin budgeting. Selain budgeting kan hanya rencana kita pengeluaran bulanannya baru rencana. Betul. Belum realisasi. Iya, kan tiba-tiba kan kita nggak tahu sakit kah, apakah. Nah, makanya pentingnya butuh catatan keuangan. Nah, kalau catatan keuangan itu kita tiap hari, uangnya keluar buat apa aja. Jadi tiap hari harus nyatet ya? Iya, ini tips juga nih buat aku teman-teman. Tiap hari harus nyatet. Iya. Udah nih, punya budgeting, punya catatan keuangan, akhir bulan bikinlah rapat keuangan dengan diri sendiri. Rapatnya karena belum punya keluarga, jadi sama diri sendiri dulu ya. Sama diri sendiri dulu. Sama Excel nih dilihatin. Sama Excel dilihatin. Ini realisasinya seperti apa?
ada nggak sih pos yang memang kita tuh ternyata kita borosnya tuh bener di sini gitu kan, wah pas Ramadan tuh ternyata bener nih refleksi gitu gitu kan, bener nih banyak di mana-mana gitu kan. Oh berarti tahun depan udah mulai dibajetin aja, jangan semuanya diiyahin gitu kan. Nah udah gitu, atau enggak nanti bisa kelihatan sebenarnya ternyata kemarin ngepostin misalnya buat belanja tuh 20%, ternyata aku bisa nih belanja cuma 10%, ya udah bulan depan kita kurangin. Betul, gitu. Dan jangan lupa tadi infak sedekahnya sebenarnya itu bisa disisihkan dari total dari 50% kalau tadi ya. Betul, 50% tadi. Karena gitu. itu kewajiban gitu. Jadi sebenarnya mau kita gajinya UMR, mau kita gajinya di atas UMR gitu, kalau misalkan perencanaan yang tadi ya di planninginnya dulu tuh udah bagus, kayaknya itu akan terbagi dengan sendirinya gitu, maksudnya dengan jadinya kayak lebih merata aja gitu, kita tidak merasa kayak kekurangan atau misalkan berlebih di satu poin. Betul karena akhirnya nanti mungkin yang sering kita dengar adalah gimana nih? Nah, seiring naiknya pendapatan akan naik juga pengeluaran. Lifestyle-nya naik juga gitu. Betul. Biasanya makan di kantin belakang, kalau di ONT gitu ya. Ini langsung melipir ke kuncit gitu. Iya, kalau udah kan kemarin naik gaji nih gitu. Kuncit gitu kan, dong gitu kan. Jadi kalau kita udah terbiasa, tahu nih sebenarnya kebutuhan kita apa, bikin budgeting udah jadi hal yang biasa. Ketika kita dapat pendapatan yang lebih besar, nah yang naik itu harusnya adalah nabung dan investasinya. Nabung dan investasi. Sedekahnya juga harus naik Betul gitu. Jadi kalau di aku gitu, kalau di kita tuh ada ini, hari pertama kita gajian, yang kita keluarin adalah pengeluaran produktif. Pengeluaran produktif, kayak gimana tuh Kak? Nah, pengeluaran produktif itu artinya kita keluarin uangnya saat ini, tapi manfaatnya di masa depan. Jadi apa aja yang termasuk pengeluaran produktif? Yang pertama adalah nabung dan investasi. Nabung dan investasi. Yang kedua donasi. Sedekah. Gitu kan, zakat. Wakaf itu sebenarnya produktif banget. Jadi kayak walaupun kita meninggal, wakafnya terus. Wakaf tuh adalah jenis investasi. Investasi akhirat. Ya, bener banget. Gitu. Investasi akhirat. Itu investasi akhirat. Itu aku sebenarnya mau banget tuh ya. Iya betul. Iya kan. Udah gitu baru ke nextnya adalah investasi ke diri sendiri. Jadi kayak kita belajar gitu kan, ikut training atau apa, itu investasi ke diri sendiri. Kalau kita mau keluar dari rat race, yang harus dibesarin pengeluarannya adalah pengeluaran produktif tersebut. Ya. Gitu. Jadi ya tadi nabung investasinya harus besar, donasinya kalau bisa tambahin gitu kan ya. Berkah tadi wakafnya juga. Sekarang kan wakaf udah nggak kayak zaman dulu yang kayak wakaf harus gede tuh, kayak bangun masjid, musola gitu. Wakaf sekarang kayak partner-partner kita nih kayak rumah wakaf, rumah zakat tuh mereka menyediakan juga wakaf-wakaf retail gitu, dimana kalian bisa mewakafkan uang kalian, nanti mereka yang mengatur sebagai nazir gitu. Mereka kelola menjadi wakaf yang produktif, dan itu bener-bener ngalir sampai akhirat teman-teman. Oke. Ini katanya Kak ada pertanyaan lagi nih. Aduh banyak banget nih, padahal ada 100 ada nih teman-teman panitia. Ada katanya 200 katanya. Dari Erna Balikpapan katanya, untuk yang dapat THR 10 juta, kira-kira produk syariah apa yang cocok untuk mengembangkan uang tersebut atau cocok untuk memutarkan uang? THR-nya 10 juta nih. Cakep ya, banyak banget nih Kak Erna nih. Oke. Nah, kalau kita ngomong investasi, pasti pertanyaannya investasi apa yang terbaik gitu kan? Iya, yang returnnya gede. Pokoknya yang penting cuan deh. Gitu kan ya. Tapi tentunya sebenarnya semua investasi itu bagus. Buat aku semua investasi bagus karena setiap investasi itu ada tujuannya masing-masing. Maka dari itu ketika kita mau investasi, tanyain ke diri kita sendiri. Gitu ya? Gitu ya. Kita mau investasi, tanyain ke diri kita sendiri, kita tuh mau investasi yang seperti apa. Karena yang namanya investasi itu pasti high risk high return, gitu kan. Betul. Mau return yang besar pasti ada risiko yang besar. Kita siap kehilangan uangnya berapa persen sih? Gitu. Iya betul. Risk appetite-nya ya seperti apa? Betul. Risk profile-nya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat, saya ngelihat 0,01% aja uang saya turun tuh saya udah deg-degan gitu kan ya. Ya jadi jangan dong gitu kan. Investasi yang udah mulai resikonya mulai moderat atau bahkan sudah yang agresif gitu kan. Bitcoin, iya betul. Jadi better ambil yang konservatif aja gitu. Kalau misalnya di OCBC Syariah kita mau gue mau cobain
pengen cobain misalnya nabung rutin gitu kan, ada taka Betul, syariah kan, taka betul, IB ada ya, taka IB, betul, taka IB tabungan itu. berjangka ya. Betul, jadi boleh nih cobain aja gitu kan, untuk kita bisa at least nabung gitu kan, dan pasti ada imbal hasilnya juga gitu Dan kan. sekarang di OCBC Mobile itu ada yang namanya lifestyle ya Kak. Oke. Iya, jadi kayak kalian bisa kayak menggabungkan nih kayak investasi kalian apa, nabung taka kalian apa, kemudian nabung biasa kalian apa, sehingga kalian tuh kayak misalkan ada goals namanya lifestyle goals kalau nggak life salah. goals, Iya, yes, life yes. goal, betul, life goals bukan lifestyle teman-teman ya. Maaf nih selimpet bulan puasa kurang air putih gitu. Life goals gitu. 1 jam lagi soalnya ya. Betul, 1 jam lagi. Life goalnya mau apa? Misalkan mau liburan keliling Amerika misalnya nanti akhir tahun gitu. Kan nabungnya sekarang kalau misalkan dapat uangnya misalkan THR-nya tadi 50% dari 10 juta aja misalkan tadi kan gitu. Kita bisa nyicilnya lebih enak ya, lebih ringan. Jadi effort kita pun nggak besar banget lah gitu kan, dengan adanya THR ini. Jadi investasi sesuaikan dengan risk profile-nya. Kita tuh bisa kehilangan, kalau mau cara mudahnya adalah tadi kita mau kehilangan uang kita nih berapa persen? Ready gitu, ikhlasnya berapa? Ikhlasnya berapa gitu. Kalau misalnya nggak ikhlas, misalnya kalau misalnya yang paling tinggi kan ya kita anggap di saham gitu kan. Betul. Nah itu kan ya bisa 50% bisa aja hilang gitu kan, bisa aja betul. loss gitu kan. Siap nggak? Kalau nggak siap jangan gitu. Atau kalau misalnya mau lebih yakin lagi, mungkin langsung aja buka di OCBC Mobile. Biasanya ketika kita investasi itu kita pasti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai profil resiko kita. Iya betul. Iya kan, itu biasanya akan risk ketahuan. profile-nya dilihat dulu, Betul. terus kita cocoknya buat di yang mana pasar gitu uang kan. kah, pasar saham Betul, gitu-gitu ya. betul. Jadi sesuaikan dengan risk profile-nya dan Oke. juga prioritasnya. Balik lagi, Iya. sebenarnya kita prioritasnya mau apa sih yang kita dahulukan nih. Dari tujuan-tujuan keuangan kan tadi banyak ya. Iya, Kita betul. hidup pasti banyak banget. Banyak maunya. Iya, pengen BM. beli rumah, pengen beli mobil, pengen nyiapin kalau punya anak, nyiapin dan Berarti THR-nya cuma sekali nih. Iya, gitu kan, semuanya gitu pengen. Betul. Tapi balik lagi prioritas itu sih. Oke, sip. Berarti tadi balik lagi berdasarkan risk profile ya kalau Betul. misalkan mau investasi gitu. Nah, karena berhubung 10 menit lagi nih katanya, aku mau ada satu pertanyaan lagi tadi katanya dari mana Mas Panitia untuk pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi kah tadi? Oke, dari Fran Surabaya katanya. Dengan THR, barang apa yang paling cocok untuk dibeli untuk kebutuhan Lebaran? Wah. Kalau saya sih jawab keinginan saya. Iya. Baik lagi kebutuhannya apa? Balik lagi ya, Baik Mas lagi Frans ya. kebutuhannya apa? Tapi aku pesan-pesankan kalau jangan dipakai semuanya untuk berbelanja lah, untuk spending gitu kan. Jadi at least kalau misalnya nggak bisa gitu ya, yang ekstremis biasanya semuanya dari THR udah gua langsung aja tabung atau investasiin gitu ya. Iya. Seenggaknya, Jarang ada yang bisa. Ya. Seenggaknya 50% lah. 50% ya. Kita Spending boleh ya? 50% boleh spending, 50%-nya lagi boleh buat Saving, tadi savingsnya gitu. Atau kalau misalnya kita memang anaknya spending, terus kita pengen beli sesuatu yang kita bisa pegang gitu ya. Sebenarnya boleh kok beli perhiasan emas gitu. Meskipun memang kalau perhiasan emas kalau kita jual pasti akan ada spreadnya gitu kan ya. Cenderung turun Gitu kan. Tapi bisa kita jual nih. Betul. Akan beda kalau kita beli barang yang bener-bener kayak misalnya kita beli baju nih, padahal baju kita udah banyak kan. Biasanya kalau cewek gitu ya. Iya betul. Kalau cewek baju gitu. Padahal Mari udah penuh. Iya, aku hari ini nggak punya baju gitu kan. Dress code bukber semuanya beda. Beli gitu kan. Nah kalau baju kan kalau kita jual juga ya belum tentu gitu kan. Iya, pasti pre-love kan pasti belum tentu laku. Iya, dan belum tentu laku, betul. Setengahnya itu bagus banget loh. Bagus banget ya? Ya, setengahnya itu bagus. Biasanya kan lebih bawah daripada itu. Kalau misalnya kita memang spending yang kita butuh pegang fisik, I think kita beli perhiasan emas itu one of the good things gitu. Kalau misalnya kita mau spending, nanti bisa kita jual lagi, ya masih ada harganya. Bisa kita pakai gitu pas lebaran, bling gitu. Tapi masih bisa ketika kita butuh, mendesak kita bisa jual lagi. Oke, siap kalau kayak gitu. Ini katanya terakhir Kak. Dari Vika Palembang, saya sudah mikir pasti habis kalau terima THR, gak pernah mikir
untuk berhemat atau mengelola. Bagaimana cara saya memulainya? Susah nggak ya? Katanya memulai mengelola nih. Dari mulai kayak, karena kan THR kayak ada uang berlebih di luar gaji kita, memulainya gimana nih? Susah katanya. Susah ya mindsetnya. Karena itu berpikiran tenang, bulan depan ada lagi. Ya kan? Jadi ngapain deh hemat-hemat gitu. Betul. Nah, caranya adalah aku ketika mikir aku kenapa harus berhemat, ketika aku punya tujuan keuangan. Oke, balik lagi tujuan keuangan. Tujuan keuangan. Tujuan keuangan tuh kayak apa? Kayak kita mau beli rumah. Rumah nih harganya berapa? Di rumah itu, ketika kita mau beli rumah, itu ada inflasi. Inflasi rumah tuh nggak 6%, bisa 10%, bisa 15%. Kan gede banget ya, gitu betul. Kan? Mungkin 3 tahun lalu saya beli rumah di daerah ini tuh cuma 700 juta. Coba tanyain sekarang, mungkin udah nyampe 1 miliar lebih, gitu betul. Kan? Naiknya gila-gilaan. Ini kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk kita berhemat, mengalokasikan untuk ditabung atau diinvestasikan, ini gimana kita mau nyampe tujuan ini? Betul sedangkan banget. Kita kejar-kejaran sama inflasi. Iya, gitu kan? Betul. Harga pokok naik. Betul, harga pokok naik, inflasi ada, dan semua barang tuh ada inflasinya masing-masing. Betul. Yang tertinggi kita adalah rumah. Tertinggi lagi ada yang namanya kalau punya anak, dana pendidikan anak ini tertinggi. Itu penting banget ya. Iya. Sekarang sekolah mahal katanya mahal banget gitu ya. Kepikiran nanti kalau punya anak udahlah mau langsung kuliahin aja. Betul ya. Karena yang kadang-kadang yang mahalnya katanya ibu-ibu katanya TK-nya, SD-nya playground-nya mahal banget gitu kan ya. Jadi memang pendidikan di Indonesia ini salah satu yang termahal. Gitu ya? Yes. Itu ibu, kenaikan bisa 10 sampai 15% per tahun ya. Langsung nabung. Nah kan, jadi ketika aku udah tahu tujuan keuangannya banyak, betul. Kita pengen, at least pertama-tama adalah pengen kita tuh mandiri dulu secara keuangan. Gak mau nyusahin orang kan ya. Iya betul. Kan? Gak mau pinjam sana sini, pinjol sana sini. Betul gitu kan. Jadi ya udah ketika tahu tujuan keuangan banyak, butuh ternyata kita butuh banyak menunda kesenangan demi masa depan yang lebih nyaman gitu kan ya. Jadi ya itu mau gak mau memang harus diatur keuangannya, mulailah bikin financial planning. Jadi gimana caranya supaya nggak boros gitu ya, cara mulainya ya udah bikin budgeting sama catatan keuangan itu dulu. Terus bikin goalsnya, end game-nya kita tuh di mana? End game-nya di mana? Pengen apa sih gitu kan? Atau nggak dia nggak punya tujuan keuangan, saya belum pengen punya rumah gitu kan. Biasanya kalau anak-anak yang single-single nih gitu. Kayak ngapain sih punya rumah gitu kan ya. Iya, sekarang banyak loh yang berpikir seperti mending itu. Nyewa gitu kan. Iya nggak apa-apa, itu pilihan hidup gitu kan ya. Atau nggak kita pengen punya aset deh. Aset berapa sih misalnya? Pengen punya 100 juta pertama. Boleh. Atau pengen punya 1 miliar pertama, silahkan gitu. Jadi sesuaikan lah dengan tujuan. Sesuaikan dengan tujuannya. Aduh, maaf banget nih Sobat Syariah, karena banyak banget pertanyaannya dan waktu kita cuma sejam karena kita juga harus pulang, harus bukber nih. Mau wartakjil. Mau wartakjil nih gitu. Jadi kita harus segera menutup Syariah Corner pertama kita. Mungkin dari Kak Widya ada kata-kata pamungkas gak nih buat generasi-generasi Indonesia ini gitu supaya tidak boros, luruskan niat, luruskan hati seperti apa? Oke, jadi mungkin kalau dari aku titip banget buat Sobat Syariah nih ya. Pokoknya ketika kita mau mengatur keuangan, tentukan prioritas. Itu sih sangat penting ya. Prioritas itu penting untuk mengetahui kita next step-nya akan seperti apa. Betul. Gitu. Aku titip jangan ikutan temen, jangan ikutan orang lain ya. Karena jangan ikut-ikutan ya. Iya, jangan ikut-ikutan gitu kan. Karena belum tentu apa yang dia lakukan itu akan memberikan dampak dalam hidup kita nih sama gitu kan. Betul. Karena personal finance tiap orang itu pasti akan beda-beda. Betul. Gitu ya. Jadi gaji aja beda-beda gitu betul ya. Gitu kan. Kebutuhan hidup aja berbeda-beda gitu kan. Jadi aku tadi bikin prioritas keuangannya Sobat Syariah, terus juga jangan lupa budgetingnya, catatan keuangan hariannya, terus ya udah kalau misalnya mau nabung, mau invest gitu kan, dan misalnya tadi mau bayar zakat atau tadi sampai kurban, udah pakai OCBC Mobile aja karena udah lengkap sih menurut aku. Ngapain harus
cari yang lain iya, gitu. benar banget. Makasih banyak nih Kak Widya. Thank Aku you, sedikit Karenita. menambahkan kali ya Kak ya. boleh. Jadi kayak untuk teman-teman tadi Kak Widya udah sampaikan mengenai kayak pengaturan keuangannya seperti apa, goalsnya, endgame-nya seperti apa di depannya. Kemudian aku mau mengingatkan aja nih teman-teman yang ingin kayak investasi syariah, ingin sodakok, infak, zakat nih, bentar lagi zakat fitrah. Jangan lupa zakat malnya dihitung juga nih teman-teman, bisa langsung aja buka One Mobile. Benar tadi kata Kak Widya, semuanya ada di OCBC Mobile ya. Sekarang udah, aduh sorry keselempet ya. Udah jadi OCBC Mobile, semuanya ada di sana. Dimulai dari kurban, zakat, infak, sodakoh, bahkan ada kifarat, semuanya bisa dibayar di OCBC Mobile gitu. Jangan lupa perbanyak sodakoh di bulan Ramadan ini, karena katanya pahalanya berlipat-lipat, berkali-kali lipat ya di bulan Ramadan ini gitu, supaya ibadah kita lancar nanti, amin. Sukses dunia akhirat ya. Amin. Gitu. Makasih banyak nih Kak Widya. Iya, udah datang ke sini. Mungkin nanti ampaunya aku kirim via OCBC Mobile ya. Udah bisa ada cuanketnya loh, teman-teman ya. Ada cuanket lucu gitu. Teman-teman udah jangan pakai uang, nukar uang, udah nggak perlu. Pakai cuanket aja. Jangan lupa keluarganya suruh buka OCBC semua. Betul. Karena pas aku kasih itu kayak ini lucu banget kan. Buka OCBC. Cuanketnya pakai kopi. Iya, gitu. benar. Oke, makasih banyak nih Kak Widya. Thank you Kak Renita. Semoga berkah-berkah selalu puasanya teman-teman juga. Makasih banyak udah sejam nih bareng-bareng sama kita. Selamat berbuka puasa sejam lagi gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk yang mendengarkan dan untuk yang menyampaikan juga. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Syariah Corner selanjutnya.